setelah ada pembuangan sampah di situ, nggak bisa digunakan sama sekali karena keruh itu ada limbah dari sampah. Semoga anak cucu kami hidupnya sehat, minum ya air yang sehat, nggak usah beli lah, wong yon beli nanti duit orang jadi yo rata gawe mas gak masuk banyuki nomor 1 kan untuk kehidupan. TPST Piungan merupakan salah satu tempat pembuangan akhir yang terletak di Kecamatan Piungan, tepatnya di Dukuh Bendo Ngablak dan Dukuh Waktu Gender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul. Berjarak lebih kurang 16 km sebelah tenggara pusat kota Yogyakarta. Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. Air sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan karena peran dan manfaatnya. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi. Bahkan, sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Tanpa adanya air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Air lindi adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang mengenang pada timbunan sampah. Biasanya, limbah ini berbau busuk dan mengandung konsentrasi zat organik dan anorganik yang berbahaya jika dibiarkan tanpa pengelolaan lebih lanjut. Selain itu, air lindi berasal dari timbunan sampah juga dapat mengandung material logam seperti seng dan juga raksa. Kami mengadakan atau mengelola untuk paguyuban Komunitas Pemulung Martiko ini berdiri dari tahun 2016, tepatnya tanggal 20 April 2016. Itu ada suatu Komunitas Pemulung Martiko. Tetapi dari awal pembuangan dari 1996 awal kami sudah ditunjuk sebagai koordinator untuk pemulung yang ada di TPST Piungan. Untuk jumlah pemulung yang ada di TPST Piungan ini sampai sekarang itu yang kami data itu 447, tetapi kalau yang belum didata kurang lebih ya kalau dikira-kira klasikal keseluruhan menjadi 500-an. Untuk pengolahan sampah yang di TPST Piungan, kalau dari pengelola dan mantan dari dinas itu tidak ada sama sekali untuk pengolahan ya, dari sampah hanya oleh armada sampah dibuang di tempat pembuangan sampah, nanti dicari oleh teman-teman pemulung, berarti nanti didorong oleh alat berat atau bulldozer seperti itu. Tetapi justru yang mengolah atau memilah-milah sampah tersebut justru dari teman kami dari komunitas pemulung, yaitu mengkais. Nanti setelah mengkais nanti dikumpulkan, setelah itu dipilah-pilah. Setelah dipilah-pilah nanti akan dijadikan uang dalam artian ditimbangkan oleh pengepul atau juragannya masing-masing. Piungan memiliki kondisi geologi yang sangat beragam. Menurut stratigrafi, di daerah Piungan dibagi menjadi 6 satuan batuan, yaitu Satuan Breksi Konglomerat, Satuan Breksi Pumis, Satuan Batu Pasir Vulkanik Karbonatan, Satuan Batu Pasir Vulkanik, Satuan Breksi Ngelanggeran. Pola pengaliran di daerah Piungan dibagi menjadi 3, yaitu pola pengaliran subdendritik, subtrelis, dan subparalel. Struktur geologi di daerah Piungan berupa sesar kiri naik opak dengan tegasan utama berasal dari barat laut Tenggara. Lazim diketahui oleh teman-teman geologi ya. Jadi kalau Piungan itu ujung dari endapan vulkanik Merapi yang ketemu dengan formasi semilir dan ngelanggeran. Jadi secara morfologi menjadi ada dataran kaki gunung api ya, vulkanik begitu, lantas ketemu dengan formasi semilir dan ngelanggeran. Yang di bawah itu semilir, yang di atasnya ngelanggeran. Nah, biasanya seperti kita tahu semilir itulah
produk vulkanik juga, erupsi besar vulkanik yang isinya tufa. Tuf itu cenderung impermeable. Nah, sementara yang Langgran itu ada lava, breksi, andesit yang lebih porus. Nah, makanya kita akan ketemu mata air di Semilir, mata air di Langgran yang produknya dari kekar gitu. Jadi banyak kekar. Jadi lava, breksi selain antar butir itu lebih banyaknya di kekar, apalagi tuh. Nah, sehingga di sana juga menjadi hulu sistem sungai, cabang-cabang sungainya, sungai Opak. Tapi Opak sendiri kalau kita lihat hulunya lebih banyak dari sistem endapan vulkanik. Dari utara ngalir ke selatan, ketemu yang relatif impermeable, bentuk sungai Opak yang berlanjut ke selatan. Nah, itu geologi umumnya gitu. Jadi di sekitar Piungan perbukitan yang terbentuk pasti Semilir Langgran, datarannya endapan vulkanik. Jadi kalau di stratigrafi vulkanik itu masuknya sudah di landaian, bukan di media lagi tapi sudah di proksimal. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar dari kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ini antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali, serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Sebagai contoh, penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Kalau disambungkan dengan piungannya itu kan ada di Semilir, formasi Semilir. Ya. Pilihannya di situ tentu dengan pertimbangan ini lebih impermeable gitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya masih ada rekan-rekan yang memungkinkan lindi mengalir, mengotori ya dalam tanda petik sistem sungai yang ada di endapan vulkanik. Untuk kualitas air untuk masyarakat ya, dari pembuangan dari 1996 awal ya itu belum terasa masih enak segar untuk dikonsumsi atau diminum. Tetapi lambat laun dengan tempat pembuangan ya yang masih melebar, meluas ya, sehingga mulai dirasakan kurang lebih tahun 2000 sudah dirasakan air itu mulai dirasakan tidak enak, tidak higienis, agak berbau, jadi dikonsumsi oleh masyarakat tidak enak. Maka mulai tahun kurang lebih 2000 sampai sekarang warga masyarakat sekitar TPST yang dekat dengan TPST ini mengandalkan dengan air pump untuk apa? Menjaga kebersihannya, kesehatannya supaya tidak terjangkit berbagai macam penyakit dengan adanya pencemaran air di sekitar TPST Piungan ini. Untuk pengelolaan air lindi atau air limbah ya itu kan dari sampah sekian banyak ini kan di sana ada bak-bak penampungan air limbah atau air lindi yang nanti untuk diserap ya, supaya nanti bisa bersih, dalam artian keluar itu nanti sudah mengandung gas atau nanti tidak bisa mencemari mungkin makhluk hidup dan lain sebagainya, dalam artian nanti tidak berefek kepada mungkin tanaman, mungkin tidak berefek kepada makhluk hidup lain sebagainya ya. Makanya itu seharusnya keluar itu sudah bersih. Teorinya, prakteknya tetap air lindi atau air limbah itu tetap hitam pekat. Itu pernah dari akademisi datang melihat air lindi tersebut ya, itu benar-benar wah ini
layak Pak ini air limbah atau air lindi ini Pak, sebenarnya keluarnya sudah jernih, dalam artian tidak jernih sekali ya, sudah masih kecoklatan tapi sudah aman, dalam artian itu dipelihara ikan itu bisa hidup dengan cepat besar seperti itu. Tetapi kalau dipelihara ikan atau makhluk hidup mati. Bahkan kami sampaikan juga sedikit Mbak, dengan air limbah atau air lindi dan sama air hujan, bahkan di sebelah ini Mbak, terutama di wilayah Bauran RT 6, Bauran 1, Bauran Pleret, itu sudah seringnya kebanjiran air hujan dengan sebagian air limbah. Ya itu masuk ke pemukiman, bahkan menjadikan tanah longsor. Nah itu dari tahun 2017 kami sampaikan. Nah mudah-mudahan insya Allah ini waktu dekat juga sudah ada pembangunan drainase untuk menghalau air hujan juga sebagian air lindi nanti mau disalurkan ke sungai juga. Jadi masalahnya sebenarnya ada di situ. Jadi air tanah yang di endapan vulkanik itu tercemari dari aliran air permukaan dari timur ya, atau selatan di tempat lindi tersebut. Itu potensinya di sana. Ya, proses pencemarannya tentunya ya kita bisa cek dari hulu ke hilir, dari titik sebelum ada pencemaran, pertemuan buangan, ya, lantas ke titik buangan, dan mungkin lebih ke selatan di tempat pengenceran, itu bisa dicek. Yang tercemar jelas aliran permukaan dan sumur-sumur dangkal, muka air tanah yang terbuka, nggak tertekan. Nah itu tentu dari waktu ke waktu akan meluas kalau pengelolaan lindinya tidak dilakukan dengan cukup baik. Nah maka yang perlu adalah bagaimana menutup segera kalau kita sudah membuat tumpukan di sana lewat lapisan impermeable, sehingga tidak terjadi penambahan jumlah lindi atau pencampuran lindi dengan air hujan. Jadi kira-kira desainnya mari kita pisahkan air hujan yang turun ke TPA, dialirkan ke satu sistem sungai air hujan, sementara yang sudah terlanjur jadi lindi itu dialirkan ke sistem penyaringan lindi sampai batas tertentu yang diperbolehkan dibuang ke sistem sungai. Jadi pekerjaan sekarang adalah yang penting agar curah hujan yang masuk itu tidak menambah atau meningkatkan kejenuhan air di dalam sampah, sehingga nggak ngalir ke bawah sebagai lindi gitu. Nah, PR ini yang perlu dilakukan. Harus secara pasti kurang tahu ya, tetapi rata-rata kami pernah bincang-bincang sama mungkin dari PT yang dulu itu kurang lebih armada yang masuk itu klasikal kesemuanya kurang lebih 200 armada. Nah, itu kalau termasuk jumlah tonasenya kurang lebih 600 ton ya tiap harinya. Seperti itu informasi yang kemarin-kemarin kami sering juga bincang-bincang kurang lebih seperti itu. Tapi untuk hasilnya lebih akuratnya itu ada jembatan timbang dan di sana ada baik itu armada, baik itu masalah tonasenya setiap harinya. Awal pembuangan dari 1996 itu kan sampah dibuat di sini. Setelah itu ada masyarakat yang dekat itu melepas liarkan sapi. Ya, itu juga dimarahi oleh warga masyarakat. Sapi kamu jangan dilepaskan di sampah, tapi sapimu akan mati, akan keracunan. Nah, setelah itu justru lambat laun sapi tersebut tidak mati, tidak keracunan, justru malah cepat gemuk, cepat besar. Maka warga masyarakat saat TPST akhirnya ikut melepas liarkan sapi di tempat pembuangan sampah yang ada di TPST Piungan ini. Sapi tersebut ada yang dibawa pulang oleh pemiliknya masing-masing, ada yang oleh pemiliknya dilepas liarkan di sini secara langsung, seperti itu.
Termasuk jumlah sapi mungkin kami sampaikan juga, dulunya 1.500, sekarang sudah berkurang, kurang lebih sekarang tinggal 600 atau 700 ekor. Sapi yang dilepasliarkan di sampah itu dagingnya kurang higienis, kurang baik, sebab sapi tersebut mengandung zat timbal, zat besi yang menyebabkan penyakit kanker. Kalau dikonsumsi manusia tidak akan sehat, mengandung zat timbal, zat besi tersebut. Nah, untuk itu supaya sapi tetap higienis, sehat, dikonsumsi masyarakat sehat, sapi yang ada di sampah di TPS Piungan ini harus nanti dikarantina kurang lebih 3 bulan. Kami sampaikan dulu bermacam keluhan warga masyarakat, kan saya hanya bicara warga masyarakat. Maka kami apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat, kami sampaikan dulu ke dinas-dinas terkait. Kalau 1, 2, 3 kali tidak direspon, barusan warga masyarakat mengadakan suatu penutupan supaya nanti ada suatu tindak lanjut, ada suatu penanganan gitu. Kalau seringnya ada penutupan, Mbak, karena kami juga di dalam dinas itu, kami kalau Mbak buka itu banyak kami sering mimpinnya aja demo, ya itu dikarenakan mungkin pertama. Sebelumnya ada peraturan kemarin kan untuk buang non-stop siang malam, Mbak, sehingga tidak ada yang memantau malam itu, sehingga sampah-sampah tersebut dibuang hanya di tepi-tepi jalan, sehingga sangat mengganggu warga masyarakat karena selain sampahnya berkali di mana-mana, juga airnya juga mengalir ke warga masyarakat. Akhirnya sudah dimediasi tapi tidak ada suatu respon sehingga ada penutupan. Pertama, yang kedua, Mbak, itu kemarin jalan-jalan yang rusak, ya, jalan-jalan yang rusak juga tidak diperhatikan, ya, disampaikan tapi juga tidak ada suatu respon sehingga warga masyarakat juga menutup. Selanjutnya mungkin air limbah atau air hujan yang masuk ke pemukiman, ya, juga disampaikan tidak ada suatu respon dari dinas yang menangani sampah terkaitnya. Sudah disampaikan berkali-kali tidak ada respon, akhirnya sudah ada suatu penutupan. Tetap kami berkali-kali kalau demo itu demo secara damai, tidak anarkis, sesuai dengan prosedur yang ada. Kami selalu rukun, damai dalam hal untuk demo, jadi tidak merusak berbagai macam hal. Dari awal pembuangan sampai sekarang untuk pemulung dengan masyarakat itu tidak pernah ada konflik atau permasalahan, Mbak. Sebabnya apa? Kalau ada permasalahan yang sedikit aja nanti dari kami pengurus nanti juga bisa menghalau, dalam artian kami mediasikan. Alhamdulillah tidak ada suatu konflik yang sangat tensi tinggi seperti itu, Mbak. Dalam artian bisa rukun hidup, rukun damai. Karena apa? Untuk teman-teman pemulung sendiri juga cari sudah sesuai dengan yang dihadapi sendiri, tidak boleh kanan kiri, harus ada suatu, sudah ada peraturan secara awam itu sudah bisa berukun seperti itu, Mbak. Dan juga ke masyarakat, justru masyarakat ini dengan adanya tempat buang sampah itu juga ikut sejahtera, Mbak, dalam arti ikut dampaknya. Karena apa? Kalau ada donasi, misalnya ada donasi sembako, juga kami ikut sertakan warga masyarakat yang terkena dampak yang dekat dengan tempat pembuangan ini, kami ikut sertakan seperti itu. Lokasinya sekarang mungkin dengar-dengar, Mbak, karena sudah tahap pembebasan tanah seperti itu, Mbak. Kurang lebih 6 hektar, kurang lebih 6 hektar, kurang lebih katanya seperti itu. Untuk secara pastinya kami kurang tahu, tetapi kami dengar dari kabar, ya, itu kan untuk tahun 2025 itu tempat pembuangan sampah masa transisi tetap ada di sini. Jadi sekarang barusan dibuatkan di sana, nah itu digali yang dalam supaya nanti untuk buang sampah sampai tahun 2025 seperti itu, Mbak. Setelah itu nanti langkah ke depan itu di lokasi berbeda tapi masih wilayah Sitimulyo, ya, itu nanti sebagai tempat pembuangan sampah yang katanya aman, dalam artian tidak ada air limbahnya atau air lilinya, juga tidak berasap, akan diolah secara modern, dalam artian nanti tidak menimbulkan daripada pencemaran warga masyarakat, baik pencemaran udara atau pencemaran masalah air limbahnya dan lain sebagainya. Sesar opak itu sebenarnya sebagai pembatas antara rendahan Sleman, ya, yang terisi vulkanik dengan tebing yang disusun oleh Semilir dan Ngelanggeran. Jadi patahan itu ada di situ. Jadi patahan itu pembatas Igir, Semilir, Ngelanggeran dengan rendahan yang di Sleman. Rendahan itu terisi endapan vulkanik. Nah, lazimnya sistem hidrologi dia ngalir dari utara ke selatan. Ketika mentok di titik yang impermeable dan tebing, maka dia akan belok. Jenuh maksimalnya itu ada di situ.
sehingga membentuk sistem sungai opak. Tapi kalau misalnya bicara yang membuat sungai itu patahannya atau pertemuan dua sedimen itu, kalau menurut saya patahannya itu membentuk igir dan rendahan Sleman yang terisi vulkanik. Sungainya dibentuk karena hubungan itu. Jadi air yang mengalir dari utara jenuh itu membentuk sungai yang menerus, sehingga kalau dilihat di pengisian yang dari selatan itu lebih deras ya. Maaf, dari utara saya selalu kebalik ya, utara selatan, heran juga ya. Jadi yang utara lebih deras sebagai sistem hidrologi dari kaki gunung api. Nah kalau yang selatan itu dari Semilir dan Langran. Nah yang utara di Riil di Antar Butir. Nah kalau yang dari selatan ya, pasnya sebenarnya lebih ke timur ya, jadi dari Langran dan Semilir itu dominasinya menurut saya di sistem kekar. Ya, jadi air yang berkembang karena ada sistem kekarnya. Dampaknya parah. Ya baunya juga menyengat. Kalau bau kan dibawa angin, tapi ya yang paling parah itu limbahnya, itu yang paling bahaya. Kalau yang belum ada pembuangan sampah di TPA itu, waktu itu jalan ini air parit ini bisa digunakan untuk mandi, untuk mencuci, untuk ya segala macam. Tapi kalau diminum enggak, ya cuma untuk mandi, mencuci pakaian gitu. Tapi kalau setelah ada pembuangan sampah di situ, nggak bisa digunakan sama sekali karena keruh, itu ada limbah dari sampah. Baunya juga mengganggu. Dari tahun ke tahun sampai 20 tahun lebih itu sekarang limbahnya malah masuk ke sumur. Jadi air sumur nggak bisa diminum sama sekali yang sebelah sana. Itu sudah berapa sumur itu kalau minum kan untuk masak itu pakai air mineral beli itu loh. Yang paling mengganggu itu kalau air limbah mengalir, air yang untuk pengairan sawah itu nggak dialirkan ke sini, itu 100% klenger baunya. Wong ora lewat saja di sini sama bau semua kok. Pada persis kemarin itu ada demo, kebetulan air lare untuk pengairan sawah itu ada yang rusak, kan diperbaiki. Jadi airnya nggak mengalir ke sini, itu sudah baunya udah minta ampun. Ya cuman kalau baunya terlalu lama bau itu ya napas sama sesek, kena kepernapasan lah. Pertama keluarnya dengan bau gas metan yang sangat menyengat ini, Mbak. Jangankan yang dekat, mungkin radio 7 kilo aja masih tercium baunya dengan gas metan. Apalagi yang dekat itu tengok kanan tengok kiri tidur aja baunya sangat menyengat untuk gas metannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penyakit. Ya, otomatis dengan adanya tempat pembuangan sampah ini ada penyakit demam berdarah pernah terjadi sekitar juga dengan tempat pembuangan sampah ini. Ada beberapa kemarin itu 2 tahun atau 1 tahun yang lalu banyak yang terkena. Alhamdulillah tahun-tahun ini 2 tahun ini tidak ada yang terkena lagi. Dan juga penyakit lainnya mungkin penyakit hanya gatal-gatal, ya muntaber atau diare, tapi tidak begitu banyak. Karena apa? Dari kami Komunitas Mardiko ada bantuan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Muhammadiyah. Kami dibantu justru sebelum adanya pandemi dibantu adanya Padasan Mardiko. Padasan Mardiko itu nanti ada bentuknya air, diisi air, setelah itu nanti untuk PHBS di situ. Untuk kita dilatih untuk perilaku hidup bersih sehat. Setelah mulung cuci tangan pakai sabun, insya Allah nanti pulang sudah bersih, sehingga untuk penyakit-penyakit yang nempel sudah hilang di situ, sehingga untuk mengantisipasi pengurangan berbagai penyakit akan sangat terkurangi. Iya, kalau tempat yang baru, kalau kita mau bikin tempat baru ya standarnya sama, ya kan. Cari tempat biasanya orang memilih yang impermeable. Ya, kalau sekarang di tempat yang tufa itu udah bagus, tapi yang rekannya sedikit, atau bisa ditutup. Atau di tempat-tempat yang lempung.
apakah lempungnya itu lapukan gitu ya. Jadi bisa kan batuan yang nggak lempung tapi itu menjadi lempung gitu. Atau memang daerah-daerah yang memang aslinya dia litologinya lempung. Gitu. Nah itu bisa dipilih gitu. Nah terus relatif hilir dari sistem sungai agar nggak mencemari hilirnya. Terus yang berikutnya ya tentu jangan sampai di pemukiman nanti diprotes orang mesti. Nah, titik-titik itu kayaknya juga di Jogja ada. Ya, nggak tahu ini perlu nyebut tempat misalnya atau tidak. Tapi contohnya gini misalnya, kalau ada tempat-tempat orang yang biasa bikin genteng, ya, karena nambang di situ ada lempung, maka tempat itu kan impermeable. Nah, misalnya gitulah. Pendekatannya yang paling gampang itu situ. Jadi di sini mana ya buat bikin genteng ya gitu. Nanti bisa itu di situ. Bahkan didesain ya. Nambangnya di satu tempat sampai titik lempung diambil, nanti dibikin tempat sampah. Sehingga ada desain nanti akhirnya di mana? Nah, akhirnya jadi bukit lagi ya. Yang semula bukitnya lempung diambil, ditambang, sekarang bukitnya ganti sampah. Itu bisa dilakukan itu. Kalau warga sini itu kemauannya kemarin itu kan harusnya sudah ditutup, sudah setuju ditutup. Tapi di sana itu kan sudah beli tanah yang untuk lahan buang, pelebaran buang sampah. Itu sudah terlanjur dibayar. Jadi ini keputusannya itu 3 tahun ke depan kemungkinan ditutup. Harusnya ditutup kalau warga sini. RT 3 itu yang paling parah kena dampaknya itu Banyakan 3 RT 03. Paling parah dampak limbah dari TPA itu. Betul-betul parah. Sampai dari awal pembuangan sampah sampai sekarang itu belum pernah ada uang atau kompensasi belum pernah. Tapi kalau di sana katanya ada uang itu, tapi warga sini belum pernah menerima. Sampai share pun belum pernah. Sampai 20 tahun lebih itu belum pernah. Kecuali ini talut ini katanya dari sana atau dari mana saya sendiri nggak tahu. Kemarin kan ini belum ditalut, minta ditalut. Tapi kalau limbah itu kan lewatnya sini, nggak mungkin lewat talut toh, meresapnya kan ke bawah. Kemarin tuh katanya kalau nggak di lantai ya harus pakai plempem atau gimana istilahnya untuk jalan limbah itu. Kalau ditutup tuh malah kebetulan, tapi orang sana kan ya berontak semua. Yang bener kan sekarang kaya-kaya kan 100% dari sampah, hasil sampah gitu loh. Tapi warga sini yang menerima dampaknya itu paling parah RT 03. Karena di sana kan cuman sawah, nggak ada penghuninya. Yang ada dari RT 3 itu ke sini sampai ini. Kalau yang situ sudah makam, nggak ada penghuninya, udah mati. Kalau kepingin saya itu ya warga kecil itu ya harus ada kebijaksanaan dari orang atas itu, kebijaksanaan gimana supaya rakyat kecil itu nggak kena limbah, ya sehat minumnya ya air yang sehat. Jadi anak cucu kami nanti itu bisa hidup dengan sehat gitulah. Pokoknya ada kebijaksanaan dari yang di atas, pokoknya bapak-bapak apa ibu-ibu yang di atas gitu loh, yang orang-orang besar gitu. Kalau saya warga sini kan cuma orang pinggiran, harapannya ya itu supaya limbah itu diolah nggak mengganggu kehidupan kedepannya anak-anak kami gitu loh. Itu harapan pertama saya, itu pokoknya harapan yang betul-betul diharapkan warga sini. Pokoknya ada kebijaksanaan dari bapak-bapak yang di atas sana. Nggih mboten napa-napa kajenge pindah, mboten napa-napa mengke nggih kula nderek pindah. Nggih ngoten. Kita hanya ikut, Mas. Kita hanya ikut. Ya namanya kita kerjanya pemulung, Mas. Kita cari-cari rongsok, cari ini kan dari sampah. Kita hanya ikut aja. Ikut kemana, mau dibawa kemana sampah ini, kita ikut. Gitu aja. Kedepannya kalau bisa itu dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meresahkan warga sekitar. Kalau bisa itu sampah dikelola dengan baik. Jadi tidak meres
dan jangan sampai meresahkan masyarakat sekitar. Gitu aja. Semoga anak cucu kami hidupnya sehat, minum ya air yang sehat, nggak usah beli lah, wong yon beli nanti duit orang jadi yo rata gawe mas gak masuk banyu ki nomor 1 kan untuk kehidupan. Tidak boto. Tidak boto nek Nek rungo betul tidak dan pripun kok tidak kakek namung niku. Terang ya. terus ngertoso nggih. Tidak boto Ya harapannya itu satu-satunya harapan kami. Ngabu sampah nang ngabu berlepak goreng enak. Ya. Ngabu sampah Mas. Pokoknya harapan kami atas nama RT 03 itu harapannya yaitu ada kebijaksanaan dari bapak-bapak itu gimana mengolah limbah itu supaya nggak masuk ke sumur, nanti anak cucu kami biar minumnya minum air yang sehat. Itu aja. Banyak kemanggota iyeng. Harapan kami atas nama masyarakat juga teman-teman pemulung semuanya, kalau TPST ini masih digunakan untuk sebagai tempat pembuangan sampah, mohon dikelola dengan baik. Baik tempat pembuangannya, baik jalannya, baik drainasenya, baik penerangannya, baik untuk memperhatikan warga masyarakat yang dekat dengan tempat pembuangan sampah ini, mungkin ekonominya atau pemberdayaannya dan lain sebagainya, supaya apa, kesemuanya bisa hidup rukun damai, tidak ada suatu konflik, tidak ada suatu masalah. Terlebih juga mohon untuk diperhatikan untuk pemeriksaan kesehatan warga masyarakat TPST ini, karena otomatis identik dengan adanya tempat pembuangan sampah, mungkin warga masyarakat ada suatu berbagai macam hal penyakit yang perlu untuk diperiksakan. Tentu seiring dengan itu kita perlu mencari alternatif lain. Nah, sebenarnya agak menarik juga kalau kita bisa membuat dan memilih tempat pengolahan sampah yang tidak hanya berbasis pengumpulan penumpukan, karena bisa pengolahan sampah bisa pemisahan, melakukan pembakaran untuk energi, ya, dan itu teknologinya udah banyak, dan juga membuat sampah karena pemilahan ya, sampah organik itu untuk pupuk. Jadi mungkin menjadi perlu rasanya memindah paradigma tempat sampah akhir itu bukan tempat pembuangan, tapi adalah tempat produksi baru atas, kalau dipisahkan jadi dua saja, satu tempat organik untuk pupuk dan satu tempat produksi energi gitu. Dan mungkin malah kalau kita bisa agak maju sedikit gitu, di Piungan tuh bisa dibangun tempat itu gitu ya, tempat ketika organik bisa dipilah, yang bisa dimanfaatkan sudah berproses ya, diambil teman-teman. Nah, yang nggak bisa itu dibakar di situ. Nah, kira-kira malah volume sampah itu bisa diambil dari tumpukan sampah yang tersedia. Tinggal kembali teknologi. Urusannya kita mau nggak sih berpikir ke depan kayak gitu. Bukan tempat pembuangan sampah, tapi menjadi tempat pengolahan sampah. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk hidup. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan hingga menyebabkan terjadinya bencana. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah agar tidak merusak lingkungan dan alam. Nggak tahu susah kok Mas aku. Senyum-senyum. Aku yang guyu ya Mas.